Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Filipi 3 ayat 1-16. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah panggilan surgawi. Kita akan memulai renungan kita kali ini dengan merenungkan secara sekilas apakah panggilan surgawi itu. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui apapun nas yang kita renungkan, apapun tema yang kita renungkan, isi dari renungan itu haruslah sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran Tuhan pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Alkitab. Yaitu melalui firman-Nya Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan, Tuhan menghendaki dirinya disembah. Dengan demikian Filipi 3 ayat 1-16 ini adalah mengenai Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Dan tema kita, panggilan surgawi ini adalah mengenai bagaimana Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Sebagian besar ayat-ayat yang saya kutip di dalam renungan kita kali ini adalah dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mengawali surat kepada jemaat Tuhan di Filipi ini, Tuhan melalui rasulnya, Rasul Paulus, di Filipi 1 ayat 20 dan 11, secara tersurat dan tersirat, Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada umatnya, yaitu Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Di ayat 20, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan melalui Rasul Paulus. Melalui anak kalimat, dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Dengan jelas kita melihat secara tersirat, Tuhan membuat rasulnya menginginkan, merindukan, mengharapkan dirinya, yaitu diri Rasul Paulus, memuliakan Tuhannya, memuliakan Kristusnya. Dari dua frasa di ayat 11, yaitu hidupmu dan Allah akan dimuliakan, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan melalui kehidupan umatnya. Dengan merenungkan Filipi 3 ayat 14 dengan seksama di dalam konteks surat kepada jemaat di Filipi dan di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa salah satu cara yang dipergunakan oleh Tuhan untuk memuliakan dirinya adalah dengan memberikan hadiah kepada umatnya, yang di dalam konteks renungan kita ini adalah kepada Rasul Paulus. Hadiah itu adalah panggilan surgawi yang datangnya dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, untuk gampangnya, panggilan surgawi adalah kehendak Tuhan, yaitu untuk dirinya dimuliakan oleh umatnya, yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya dalam bentuk hadiah yang datangnya dari Tuhan dan hanya dapat diterima oleh umatnya di dalam Kristus Yesus. Salah satu panggilan surgawi ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18-20. Karena itu, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebagaimana kita renungkan di Filipi 3 ayat 14 tadi, panggilan amanat agung Tuhan Yesus ini yang ditujukan kepada seluruh pengikut Yesus, umat Tuhan, hanya dapat diterima dan diresponi oleh anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Yohanes 6 ayat 44 melalui anak kalimat, tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan ayat 65 melalui anak kalimat, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memungkinkannya, secara tersirat dengan jelas menunjukkan bahwa panggilan surgawi ini hanya dapat diterima oleh mereka-mereka yang memiliki Kristus Yesus di dalam diri mereka, yaitu mereka yang dibawa oleh Bapa di surga kepada Kristus Yesus. Dan sebagaimana difirmankan di Ibrani 3 ayat 1 dan 2, anak-anak Tuhan yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi ini, hidupnya harus memandang kepada Kristus Yesus yang adalah imam besar seluruh umat Tuhan, yang saya imani termasuk kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Dengan demikian, panggilan surgawi ini adalah Tuhan yang memanggil, adalah Kristus yang memanggil. Salah satunya adalah panggilan melalui amanat agung Tuhan Yesus. Dan panggilan surgawi ini ditujukan oleh Tuhan kepada setiap umat Tuhan, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, memiliki Kristus Yesus di dalam dirinya, yang dapat menerima panggilan surgawi ini dan meresponi, menghidupi panggilan surgawi ini. Lebih jauh lagi, nas kita kali ini menyampaikan seperti apa penerima-penerima panggilan surgawi ini. Mari kita renungkan. Di Filipi 3 ayat 3, firman Tuhan secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa yang dapat menerima dan meresponi dan menghidupi panggilan surgawi ini adalah mereka yang sudah menerima sunat yang sejati, yang ditafsirkan sebagai bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani. Mereka yang menyembah Allah dengan bimbingan dari Roh Allah sendiri. Mereka yang hidupnya bersatu dengan Kristus Yesus. Mereka yang tidak bergantung kepada upacara-upacara yang bersifat lahiriah, yang ditafsirkan sebagai mereka-mereka yang sungguh-sungguh taat di dalam menghidupi firman Tuhan atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Ayat 9 menjelaskan lebih jauh lagi, yaitu mereka yang dapat menerima, meresponi, menghidupi panggilan surgawi adalah mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang dijelaskan lebih jauh sebagai hubungan yang bukan atas usaha manusia itu sendiri, namun hubungan yang baik dengan Allah, karena si manusia termaksud percaya kepada Kristus. Hubungan yang baik dengan Allah yang datangnya atas kasih karunia dari Allah, yang datangnya dari Allah sendiri. Dengan kata lain, hubungan yang diberkati
diperlihatkan oleh Allah kepada manusia karena Kristus Yesus. Lebih jauh lagi ayat 12 dan 13 menunjukkan kepada kita mereka-mereka yang dapat menerima, meresponi, menghidupi panggilan surgawi adalah mereka yang hidupnya, yang dirinya hanya dimiliki oleh Kristus Yesus, yang mana orang-orang yang dimiliki oleh Kristus Yesus ini tidak lagi menghidupi kehidupan lama mereka. Kehidupan lama mereka ada di belakang mereka, sudah merupakan masa lalu. Orang-orang yang dapat menghidupi panggilan surgawi ini adalah mereka-mereka yang menghidupi kehidupan baru mereka setelah mereka bersatu dengan Kristus Yesus, setelah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Dengan demikian, mereka-mereka yang dapat menerima, meresponi, menghidupi panggilan surgawi ini adalah mereka yang sudah lahir baru, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, mereka yang hidupnya, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh Kristus Yesus. Yang saya imani termasuk kita semua. Dan dari nas kita kali ini dan di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui mereka-mereka yang menghidupi panggilan surgawi yang saya imani termasuk kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Tuhan di ayat 11 melalui anak kalimat akan dihidupkan kembali dari kematian. Sebagaimana ditunjukkan di ayat 14 melalui anak kalimat hidup di surga. Kedua ayat ini secara tersirat menunjukkan Tuhan memberkati mereka yang menerima, meresponi, menghidupi panggilan surgawi dengan berkat yang adalah kehidupan kekal di surga bersama Kristus Yesus, bersama Tuhan Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan ayat 16 dan 17. Namun hal ini hendaknya diperhatikan. Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian, ikutlah teladan saya. Kami sudah memberikan teladan yang benar. Sebab itu perhatikanlah baik-baik orang-orang yang mengikuti teladan kami itu. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, bahwa kita sebagai orang-orang yang menerima, meresponi, menghidupi panggilan surgawi ini, menghidupi kehidupannya menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini, artinya menghidupi kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana disampaikan di Alkitab, dan juga menghidupi kehidupannya berdasarkan teladan yang diberikan di dalam Alkitab, yaitu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengetahui semua yang sudah kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama, mengetahui bahwa hanya Tuhan, hanya Kristus, hanya melalui Roh Kudus Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita di surga dapat dimuliakan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus
agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini adalah bagi Anda yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Roh Kudus Tuhan akan berada di dalam diri Anda. Dan bagi kita-kita yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan selalu mengkuduskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya. Sehingga dengan demikian Roh Kudus Tuhan yang berada di dalam diri kita itu selalu berkarya, selalu berbuah-buah dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk. Berdoa bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Berdoa bagi dirinya sendiri. Berdoa bagi sesama orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Termasuk di dalam penerapan ini adalah anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Tuhan setiap hari. Termasuk mereka-mereka yang belum kenal Kristus, yang sudah didoakan oleh anak-anak Tuhan itu. Mereka berserah diri kepada Roh Kudus untuk diperkenalkan kepada Kristus, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mengetahui salah satu panggilan surgawi itu adalah amanat agung Tuhan Yesus, yang mana salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, yaitu kita semua, taat kepada Tuhan untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Maka penerapan kedua dari nas kita kali ini untuk kita hidupi setiap hari, yaitu setelah kita mengetahui bahwa hanya dengan kita hidup dalam kehendak Tuhanlah, hanya dengan kita menghidupi kehidupan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kristus, yang dikuasai sepenuhnya oleh Kristus, yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan kita untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan kita untuk menerima, untuk meresponi, untuk menghidupi panggilan surgawi yang datangnya dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, termasuk amanat agung Tuhan Yesus yang adalah panggilan surgawi yang datangnya dari Kristus, dari Tuhan pada kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Beberapa perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk untuk supaya Tuhan memberkatkan kepada anak-anak Tuhan ini hubungan yang baik dengan Tuhan. Termasuk anak-anak Tuhan setiap hari berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Termasuk untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjaga, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.